Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Orintia Efriani dengan BP 12 10 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan seminar hasil dengan judul Upaya Nation Branding Kota Sawalunto sebagai Kota Wisata Sejarah di Indonesia. Dengan latar belakang, dalam era globalisasi, pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi terbesar. Menurut data pra-pandemi pada tahun 2006, adanya 1,5 miliar kunjungan wisatawan internasional 8,9 triliun US dollar, yaitu 10,3% PBD global. Company Wonderful Indonesia pada tahun 2011 sampai tahun 2019 menunjukkan adanya peningkatan wisata dari 7,6 juta menjadi 16,11 juta dengan devisa dari 8,55 miliar US dollar menjadi 16,9 miliar US dollar. Dengan ranking WEF dari posisi 70 pada tahun 2013 di posisi 40 pada tahun 2019. Pada tahun 2009, sekitar 40% kunjungan wisatawan di Bali. Oleh karena itu, daerah lain di Indonesia perlu melakukan upaya lebih untuk mempromosikan wisata wilayah. Salah satunya ialah Kota Sawalunto. Pemerintah Kota Sawalunto mencoba berbagai upaya untuk mempromosikan Kota Sawalunto sebagai salah satu kota wisata sejarah di Indonesia, terutama pasca penetapannya sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 2009. Rumusan masalah pada penelitian ini ialah Kota Sawalunto memiliki potensi besar dalam membangun citra sebagai warisan industri dan sejarah kolonial. Namun, Kota Sawalunto menghadapi persaingan ketat dari destinasi wisata lain di Sumatera Barat dan juga wisata sejarah lainnya di Indonesia. Pertanyaan penelitian pada kali ini ialah bagaimana upaya nation branding Kota Sawalunto sebagai kota wisata sejarah di Indonesia oleh dengan tujuan penelitian untuk menganalisis upaya pemerintah Kota Sawalunto dalam membangun citra wisata sejarah serta mengidentifikasikan tantangan dan peluang dalam proses nation branding. Manfaat penelitian secara praktis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan rekomendasi bagi pemerintah, atau juga menjadi panduan bagi pelaku industri pariwisata lain. Sedangkan manfaat secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam bidang studi hubungan internasional, pariwisata, dan pemerintahan. Studi pustaka pada penelitian kali ini dari Kedi Pambayana dengan judul Para Diplomasi Pemerintah Sawalunto terhadap UNESCO dalam menetapkan OCHMS sebagai warisan budaya dunia. Yang berikutnya ialah dari Nurkhalila Fadrin, Iriani, dan Evi Novianti dengan judul City Branding Sawalunto Kota Wisata Tambang yang Berbudaya melalui event Sawalunto International sampai Karnival pada tahun 2000. Yang ketiga ialah oleh Ulrike Kretzel, Yulan Yuan, dan Daniel Verwesenberg dengan judul Preparing for the New Economy, Advertising Strategies and Change in the Nation Marketing Organization. Yang keempat, oleh Michalis Kavadik dengan judul Flash Branding, Review of Trends and Conceptual Model. Yang kelima ialah oleh J. Ashworth dengan judul Tourism Promotion and Power, Rating Image, Rating Identities. Kerangka konseptual yang digunakan pada penelitian kali ini ialah nation branding oleh Simon Cowell, yang mengatakan bahwa itu merupakan strategi membentuk citra positif suatu negara atau kota di mata dunia untuk meningkatkan daya saing global melalui reputasi. Elemen utama nation branding oleh Kate Bingham yaitu ada pariwisata dan budaya, ekonomi dan investasi, pemerintahan dan kebijakan publik, masyarakat, dan identitas masyarakat. Metode penelitian kali ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif analysis. Dengan batasan penelitian dari tahun 2019 sampai tahun 2025. Menggunakan teknik pengumpulan data library research. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, lalu penarikan kesimpulan. Penulis analisis dari penelitian ini adalah pemerintah Kota Sawalunto dengan unit ekspansif upaya nation branding Kota Sawalunto sebagai kota wisata sejarah dan selanjutnya masuk pada bab 2 dengan judul Kota Sawalunto dan penetapan Umbilical Meaning Heritage of Sawalunto. Pada kerangka kerja globalnya adalah UNESCO merupakan badan PBB yang menetapkan nilai universal dan rezim global melalui soft power dan diplomasi. E-commerce merupakan badan penasihat teknis independen yang mengevaluasi nominasi warisan budaya, memberikan legitimasi ilmiah pada keputusan UNESCO. Dan Konvensi Warisan Dunia merupakan instrumen hukum yang mengubah situs nasional menjadi warisan bersama dan alat diplomasi budaya yang kuat. Penetapan suatu situs sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO dilakukan melalui proses evaluasi yang berdasarkan kriteria yang di dalam Operational Guidelines for of the World Heritage. Kriteria ini tidak hanya bersifat teknis, tapi juga mencerminkan pendekatan normatif terhadap pentingnya nilai-nilai budaya yang bersifat universal dan lintas peradaban. Secara umum, situs yang dapat diusulkan oleh suatu negara untuk masuk dalam daftar warisan dunia harus memiliki outstanding universal value, yaitu nilai luar biasa yang melampaui batas-batas nasional dan memiliki dari seluruh umat. Kriteria ini melalui pertimbangan tiga pola konsepsi warisan dan diatur dalam 10 yang terbagi menjadi dua kategori, budaya dan alam. Dalam konteks warisan budaya, penilaian difokuskan pada 6 kriteria, yaitu mewakili suatu mahakarya ciptaan manusia yang dinamis dan kreatif. Kedua, menunjukkan pertukaran nilai-nilai manusia dalam jangka waktu tertentu atau dalam suatu hidup. Yang ketiga, memberikan bukti unik atau paling sedikit luar biasa pada tradisi budaya atau peradaban yang disebut atau yang telah. Yang keempat, menjadi contoh luar biasa dari jenis bangunan atau kumpulan teknologi atau lengkap yang menggambarkan tahap penting dalam sejarah. Kelima, menjadi contoh luar biasa dari teknologi atau penggunaan lahan yang mempresentasikan suatu budaya atau interaksi manusia dengan lingkungan secara. Yang keenam, berhubungan langsung atau nyata dengan peristiwa tradisi hidup, gagasan atau kepercayaan memiliki makna luar biasa secara universal. Jadi, berdasarkan kriteria tersebut, dasar pengakuan warisan tambang batu bara Pembilihan Sawalunto pada 6 Juli 2019 memenuhi dua kriteria, yaitu kriteria kedua, yaitu menunjukkan pertukaran teknologi pertambangan yang tepat antara Eropa dan koloninya, memadukan teknik barat dengan kearifan lokal. Dan kriteria yang keempat, yaitu contoh luar biasa dari ansambel teknologi dari yaitu tambang, kereta api, kota terestrial yang merepresentasikan tahap uji industrialisasi global. Berarti branding dari Kota Sawalunto sebagai kota wisata sejarah memiliki dua lintas, yaitu narasi resmi dari UNESCO yang berfokus pada pencapaian teknologi dan rekayasa Eropa, dan narasi branding oleh yang itu secara aktif mengangkat sejarah kelam orang sebagai inti identitas, yaitu menciptakan citra yang lebih otentik dan berekspresi secara emosional. Masuk pada bab 3, yaitu Kota Sawalunto dan penetapan Pemimpin Founding Heritage of Sawalunto sebagai warisan dunia oleh UNESCO.
Genesis kolonial pada akhir abad ke-19 berawal dari lembah terpencil yang berubah setelah temuan cadangan batu bara melimpah oleh W. H. Griffith. Kemudian dibangun sebagai kota industri terencana, yaitu Belanda kecil dengan infrastruktur canggih, yaitu jalur kereta api, rel gerigi, dan PLTU. Kemudian mengenai sistem orang rantai, yaitu keberhasilan industri yang ditopang oleh kerja paksa terhadap ribuan tahanan dari seluruh Hindia Belanda. Dengan paradoks budaya, yaitu penindasan ini secara tidak sengaja melahirkan masyarakat multikultural yang menghasilkan warisan tak benda seperti wayang saloso dan bahasa taksi. Kemudian krisis dan visi baru masa 2000-an, yaitu berhentinya operasi tambang, menyebabkan krisis ekonomi dan julukan kota mati. Kemudian poros strategis melalui peraturan daerah nomor 2 tahun 2001, yaitu kota wisata tambang yang berbudaya. Kemudian aset industri yang terbengkalai dialih fungsikan menjadi museum dan objek wisata untuk merevitalisasi ekonomi. Masuk pada bab 4, yaitu analisis upaya nation branding Kota Sawalunto. Dengan strategi ini yaitu memanfaatkan narasi transformasi dari kota mati menjadi destinasi warisan dunia dengan merangkul sejarah kelam orang lain untuk membangun brand yang otentik dan menarik. Instrumen branding dan paradigma ialah kerjasama internasional, yaitu UNESCO Office Jakarta yang mengembangkan rencana interpretasi warisan dan pelatihan daya manusia lokal. Kemudian ada pemerintah Belanda yang melakukan kemitraan dalam manajemen obat, mengubah hubungan kolonial menjadi kerjasama konstruktif. Dan kemudian ada sister city, hubungan dengan Malaka, Malaysia untuk bertukar praktik terbaik. Lalu ada aspirasi status bangsa yang menjadi upaya menjadi UNESCO Global Geopark, menunjukkan strategi berlapis. Kemudian ada festival budaya, event untuk menghidupkan warisan dan mendorong event-event seperti museum dan pengenalan songket sebagai macam. Kemudian ada diplomasi secara digital, itu dengan pemanfaatan media sosial, YouTube, TikTok, dan lain. Dan berkolaborasi dengan influencer untuk menjangkau audiens. Kemudian dalam tata kelola merupakan adanya kegagalan yang membentuk badan pengelola itu warisan meskipun sudah bertahun-tahun sehingga menyebabkan masalah koordinasi antar pemerintah dan menghambat pengelolaan yang tadi. Dan adanya kesenjangan festival dan acara budaya yang masih bersifat lokal atau regional sehingga belum berhasil menarik wisatawan internasional dalam jumlah yang. Kemudian adanya kelangkaan data, yaitu kurangnya data spesifik mengenai kunjungan wisatawan, menyulitkan pengukuran dampak dari. Kemudian masuk pada bab kelima, yaitu kesimpulan upaya nation branding tahun berhasil dalam identitas belum dari jalan
buat yaitu sejarah dan pengelolaan yang lebih arah dan dari juga ada yaitu studi komparatif dan baiklah